Di balik tembok pemasyarakatan, terdapat ruang pembinaan yang melahirkan karya. Karya yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung harapan, peluang, dan masa depan. Namun dalam prakteknya, produk hasil karya warga binaan selama ini masih menghadapi keterbatasan. Akses pemasaran yang belum optimal, promosi bersifat insidental, dan peluang ekonomi kreatif belum terkelola secara maksimal. Rendahnya akses pasar menyebabkan volume penjualan belum maksimal. Branding produk belum terbentuk. Di sisi lain, era digital telah membuka peluang pemasaran yang lebih luas, mudah, dan cepat. Kesenjangan antara potensi karya warga binaan dengan strategi pemasaran inilah yang menjadi dasar lahirnya sebuah inisiatif perubahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, dirumuskanlah sebuah proyek perubahan. Dekam, dari jeruji ke kreasi produk lapas. Sebuah upaya transformasi pemasaran produk pemasyarakatan menuju ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, modern, dan berkelanjutan. Tujuan proyek perubahan ini adalah untuk meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar terhadap produk karya warga binaan, memperkuat identitas dan branding produk, membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, UMKM, dan pelaku usaha, serta mewujudkan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan hasil karya warga binaan. Pelaksanaan proyek Dekam dilakukan melalui 3 tahapan utama. Pertama, perencanaan. Meliputi pembentukan tim, pemetaan produk unggulan, identifikasi pasar potensial, serta persiapan pelatihan digital marketing. Kedua, implementasi. Dimulai dengan peningkatan kompetensi petugas dan warga binaan. Penjualan produk secara langsung melalui pemasaran di area Car Free Day ataupun di event-event tertentu. Penjualan melalui marketplace resmi. Promosi produk melalui media sosial, media online, serta kerjasama dengan influencer. Hingga pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Dilakukan melalui analisis tren penjualan, survei kualitas produk, dan pengumpulan feedback dari masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan proyek perubahan ini menghasilkan capaian nyata. Penjualan semakin meningkat. Produk rajut menembus lebih dari 13 juta rupiah. Layanan cuci kendaraan terus meningkat hingga 4 juta rupiah. Dan produk cukli meroket mencapai lebih dari 65 juta rupiah dalam 1 bulan. Jangkauan pasar meluas, dan citra produk warga binaan semakin positif. Kolaborasi strategis semakin kuat, dan identitas visual produk kini lebih profesional serta kompetitif. Ini luar biasa nih, ini baru sempat ngelihat kalau warga binaan kita ternyata bisa produktif saat di dalam, dan ini persiapan yang bagus untuk nanti pada saat berakhir proses pembinaan sudah bisa mandiri secara ekonomi. Tapi desainnya oke loh. Saya kaget teman-teman di tengah suasana seperti itu masih bisa produktif menghasilkan yang seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga bisa berproduksi lebih banyak di dalam sana, dan produktivitasnya harus tetap dijaga. Memperbaiki diri dengan mulai komitmennya salah satu dengan meningkatkan kreativitas supaya mandiri nanti pada saat keluar. Terima kasih guys. Dampak sosial juga terasa signifikan. Warga binaan memperoleh keterampilan, kepercayaan diri, dan peluang ekonomi sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
Saya warga binaan Lapas Perempuan kelas 3 Mataram. Ini beberapa hasil karya saya. Seperti yang saya pegang ini ada boneka wanita dan juga hewan. Ini saya mendapatkan premi dari hasil ini, jadi lumayan banget. Ini hanya segelintir dari karya saya aja. Jadi kita mendapatkan premi di sini tuh lumayan banget untuk membantu menopang hidup saya di sini. Masyarakat mulai melihat hasil karya warga binaan pemasyarakatan sebagai produk yang berkualitas. Bukan sekedar hasil pembinaan, tetapi bagian dari ekonomi kreatif bangsa. Tadi saya beli gantungan kunci rajutan. Saya lihat di sini lucu-lucu sekali ya. Kayak sangat kreatif sekali buatan dari teman-teman lapas. Dan saya beli satu karena sangat lucu. Harapannya mungkin kedepannya tetap diadakan lagi ya kegiatan seperti ini biar kita bisa tahu juga kayak bagaimana sih produk-produk dari teman-teman dari lapas di NTB. Kami juga melihat di Lapas Perempuan, kemudian ke Lapas Lombok Barat. Luar biasa sekali ya, bahwa para warga binaan kita di sana itu semua telah mencoba untuk diberdayakan dengan melakukan di bengkel kerja maupun produk-produk UMKM yang ada. Satu lagi yang saya sangat apresiatif bahwa teman-teman di Kanwil NTB ini semuanya sangat aktif bagaimana agar produk-produk ini dapat dipasarkan. Saya melihat bahwa mereka telah melakukan pemasaran melalui online, di media sosial, dan juga penjualan seperti ini nih, yang offline. Nah, di kampung masyarakat ini ada dua, saya lihat ada dua stand yang tempat dipamerkannya barang-barang produk UMKM dari pemasyarakatan yang ada di Mataram ataupun NTB ini. Saya Armung Krisna, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, mengapresiasi ya proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Fikri, di mana karya-karya dari warga binaan ya telah melalui kegiatan hari ini di Car Free Day, dan ini mungkin kegiatan yang kesekian kalinya ya, tapi yang paling heboh hari ini mudah-mudahan promosi terhadap hasil karya produk dari teman-teman warga binaan bisa diterima oleh masyarakat dan antusias. Hari ini luar biasa, sukses buat Pak Fikri ya. Semoga ini bisa diikuti oleh seluruh teman-teman di jajaran masyarakat dan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Masuri SH, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, merasa bangga dan terinspirasi melihat karya-karya yang lahir dari tangan-tangan terampil para warga binaan pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Produk-produk unggulan seperti boneka, rajut, batik, hingga olahan makanan bukan hanya sekedar barang dagangan, melainkan simbol harapan, ketekunan, dan transformasi hidup. Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen kuat untuk membantu memasarkan produk-produk dari warga binaan. Kami juga mendukung proyek perubahan Pak Fikri selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dengan program dekap dari jeruji ke kreasi produk lapas. Beberapa hal harus disiapkan untuk keberlanjutan proyek perubahan ini. Draft kebijakan pengelolaan produk warga binaan, pengembangan produk unggulan di setiap UPT dengan harapan one person, one product, sertai adanya perlindungan hak kekayaan intelektualnya, serta strategi pemasaran digital terintegrasi di tingkat nasional. Dekap bukan sekedar proyek jangka pendek, tetapi fondasi menuju ekosistem ekonomi kreatif pemasyarakatan yang berkesinambungan dan berdaya saing.